اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادات علي وصولي وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azama sya'nuhu khalaqa khalqa li hikmah wa ta'a 'alaiha ilmah wa basata lahum min faidil minnah ما جرت به في أكداره الكسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. الحديث الخامس والعشرون: التنافس في الخير وفضل الذكر. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وجر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminunji Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan seluruh pengurus Yayasan Masjid Al-Muttaqin dan hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke hadis yang ke-25. Temanya adalah at-tanafus fil khairi wa fadlu dzikri. At-tanafusu, berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya. Fastabiqul khairat dalam bahasanya. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi diperintahkan kita dalam urusan kebaikan berlomba-lomba, at-tanafus wa fadlu dzikr, dan juga temanya yang keutamaan zikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Berbicara at-tanafus fil khair, berlomba-lomba di dalam kebaikan, saya teringat dulu ada satu tokoh ulama inspirasi, ya, inspirator. Beliau ini diberikan julukan Syekhul Islam.
orang Rusia. Bisa bayangkan ya, tinggalnya di Rusia tapi jadi ulama besar. Luar biasa. Bernama Musa Jarullah. Tahun lahirnya tidak diketahui. Dengan kesepakatan tahun berapa, masih banyak perbedaan pendapat. Tapi wafat pada tahun 1949 Masehi. Wafatnya di Mesir, di Kairo. Tapi beliau orang Rusia. Bernama Musa Jarullah. Nah, beliau ini cocok dengan tema ini. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena beliau sekalipun berada di tempat yang notabene bukan negara Islam, ya, Rusia. Di masa itu runtuh tuh kerajaan Rusia di masa beliau itu. Nanti masuk wilayah Uni Soviet. Berada di lingkungan atau wilayah negara yang bukan negara Islam, bahkan pemahaman komunis di situ. Tapi bisa terlahir satu sosok ulama yang luar biasa. Bukan ulama yang levelnya biasa-biasanya. Beliau ini salah satu tokoh filosof, tokoh teologi, pemikir, jurnalis, politikus, pakar bahasa, ahli qiraah, ahli tafsir, paham hadis, perbandingan mazhab, ya, sampai beberapa mazhab, lebih dari 4 mazhab dikuasai. Ini inspirasi sekali. Bernama Musa Jarullah. Jarullah artinya tetangganya Allah. Karena pernah bermukim di kota Makkah Al-Mukarramah kurang lebih 3 tahun. Ya, maksudnya tetangga Allah itu masjidnya, Masjid Haram, Ka'bahnya, kan Baitullah, penghormatan. Beliau bisa beberapa bahasa yang luar biasa. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris juga bisa, bahasanya bahasa Rusia bisa, bahasa Tatar bisa, Sangsakerta bisa, Persia juga bisa, Turki juga bisa, banyak bahasa. Dan semuanya lancar berbahasanya itu. Nah, beliau ini punya semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, itu luar biasa. Kalau ingin belajar satu bidang ilmu, itu harus beliau terjun langsung ke tempatnya. Misalnya beliau ingin mempelajari tentang kitab suci Hindu, beliau berangkat ke India. Sebelum belajar agama Hindu, buat kajian kitab sucinya, beliau pelajari dulu bahasanya. Bahasanya sudah dikuasai, baru mulai belajar isi kitab sucinya. Pergi ke Turki begitu juga. Mau belajar referensi buku-buku berbahasa Turki, belajar dulu bahasa Turki. Seterusnya, kurang lebih 8 sampai 9 bahasa dikuasai. Luar biasa. Kalau ngajar pakai setelan pakaian-pakaian Eropa, ya, ngajar pakai jam-jam yang biasa dibawa, ya. Kemudian jas, tapi dalam kepalanya itu ilmu luar biasa. Musa Jarullah. Dan beliau ini punya semangat at-tanafus fil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak pernah menghalangi apapun, keadaan sulit apapun, tetap beliau
punya moto selalu terus belajar. Masuk penjara beberapa kali. Inggris mengintai beliau. Karena beliau juga selain ulama, beliau juga seorang, bahasanya apa ya, rijalud daulah. Rijalud daulah ini artinya pembaharu, visioner, seorang reformer, ingin mempersatukan negara-negara Islam untuk bisa berdiri satu negara, satu kekuatan Islam untuk menandingi Inggris, yang dianggap Inggris waktu itu sebagai negara yang terkenal adikuasa, yang banyak menguasai wilayah-wilayah Islam dengan sekutu-sekutunya. Nah, dari situlah beliau masuk penjara. Beliau balik ke Rusia juga dimasukkan penjara juga. Tapi dalam kondisi seperti itu tidak menghalangi beliau untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dimasukkan ke dalam penjara, justru di waktu beliau di dalam penjara, beliau mengarang kitab. Dan kitab-kitabnya itu kitab yang levelnya tinggi. Ada beberapa kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh beliau. Al-Wathiqah, ya, tentang studi kritis di situ. Bahkan menulis kitab Tarikh Al-Quran wal Masahif, sejarah Al-Quran dan Mushaf. Itu beliau tulis kitabnya berbahasa Arab. Ada kitab beliau yang luar biasa juga, berjudul Thayyibah, membahas qiraah asyar. Cara membaca Al-Quran ada 7 yang terkenal. Al-qiraatu sab'ah. Beliau bahasnya al-qiraatu al-ashrah, 10 qiraah. Mensyarahi kitab ulama Ibnu Al-Jazari. Kitab lainnya yang beliau tulis, Ayyamu Hayatin Nabiil Karim, membahas biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tidak habis dipikir ketika membaca kitab-kitabnya, nah beliau ini orang Rusia, tinggal di wilayah komunis, kehidupan tidak segampang kita. Mau ibadah saja susah. Kok bisa beliau jadi sosok seorang ulama besar, menguasai 8-9 bahasa, hafal Al-Quran, paham tafsir, paham qiraah, paham sejarah Nabi. Karena tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ini kan kurang sungguh-sungguh, ya, makanya jadil mereka kayak kita begini. Kalau membaca biografi mereka, kita jadi berkaca. Oh, seperti itu. Nah, Musa Jarullah ini, beliau belajar di beberapa wilayah. Di antaranya belajar di ayahnya. Ayahnya seorang ulama. Dan hebatnya, walaupun penampilan modern, beliau itu seorang mursyid tarekat. Mursyid tarekat di Dagestan, ya, tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Yang berbeda dengan beliau, yang lain bertarekat pakaian sufi, ya. Beliau dengan jas, dengan jas, ya. Seakan-akan beliau ingin menunjukkan bahwa memang pakaian dalam agama itu penting. Ya, ada ungkapan mengatakan man tagayyara zayyuhu tagayyara dinuhu. Man tagayyara zayyuhu tagayyara dinuhu. Orang yang penampilannya berubah, agamanya juga ikut berubah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika penampilan kita dengan pakaian-pakaian yang
brandnya itu adalah pakaian muslim, tentu kita akan malu pergi di tempat-tempat yang tidak baik. Secara tidak langsung pakaian ini menghalangi kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Masa pakai kopiah, baju muslim, sarung, pergi ke pub, dia sendiri akan malu. Berarti pakaian ini punya peran luar biasa. Begitu juga orang yang pakaiannya, mohon maaf, celananya sobek-sobek, ya, sehingga auratnya kelihatan. Tiba waktu sholat, pengen sholat sebenarnya, tapi aduh pakaian kayak begini malu. Berarti pakaian menghalangi dia untuk taat. Dan pakaian juga membantu dia untuk taat. Jadi pakaian dalam pandangan agama Islam sesuatu yang penting perannya. Kalau tidak penting, lantas kenapa ada hukum al-libas yang dibahas oleh para ulama panjang lebar di dalam kitab-kitab mereka? Hukum pakaian itu ada pembahasan khusus. Kenapa dibahas pakaian? Karena sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting. Tapi Musa Jarullah ini ingin mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kenapa beliau seorang mursyid pakaiannya pakaian modern? Beliau mengajarkan satu ilmu yang berbeda, bahwa sesungguhnya penilaian Allah secara substansi itu bukan di kostum, tapi di hati, perilaku, amalnya, sesuai dengan hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat fisik kalian, rupa kalian, kostum kalian, tapi yang Allah lihat adalah isi hati kalian, niat kalian, amal kalian. Ya. Tapi bukan berarti pakaian tidak penting, penting ya pakaian. Cuma ada ilmu yang lain yang membahas sesuatu yang lebih substansi. Kalau kamu penampilannya bagus, maka kamu juga harus menata hatimu sebagus penampilanmu. Abu Hasan Sazili, seorang sufi kabir, tarekatnya sampai sekarang berkembang, at-tariqah as-saziliyah. Kalau memakai pakaian itu kalau dihitung dengan rupiah bisa ratusan juta. Pakaian mewah di zaman itu digunakan. Dan beliau kaya raya. Ketika beliau gunakan pakaian yang mewah, maka sekelompok ulama mengkritik, bukankah kalian ini sufi yang mengajarkan hidup sederhana, zuhud, tapi kok penampilannya mewah? Sedangkan sufi-sufi yang lain pakaiannya sederhana, bahkan ada pakaiannya, mohon maaf, kumuh, karena sudah tidak peduli lagi dengan penampilan. Tapi antum sufi yang berbeda, pakaiannya paling mewah. Apa kata beliau? Pakaian saya ini, saya sengaja memakai pakaian mewah agar menunjukkan kepada manusia bahwa saya mengajar agama ini tidak meminta apapun kepada kalian. Sudah kaya, pakaiannya saja mewah. Tapi pakaian kalian, para sufi yang pakaiannya kumuh, itu secara tidak langsung mengatakan kepada manusia, saya orang susah, bantu saya. Nabi mengatakan, al-yadu ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya yang memberi lebih baik dari yang menerima. Nah itu, jadi hukum kostum pembahasannya khusus karena penting. Nah Musa Jarullah mengajarkan apa? Bahwa menata hati, memperbaiki hati, dan kostum yang digunakan apapun itu atributnya, selama kamu orang yang baik, hati kamu bersih,
maka Allah Ta'ala akan menilai hatimu, bukan hanya kostummu. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, secara geografis tinggal di tempat yang kostum mereka seperti itu. Makanya butuh namanya antropologi sosial, sehingga dakwah itu bisa tersampaikan dengan siasat. Imam Ghazali itu menyatakan dalam kitabnya, orang yang rumahnya ada perabotan itu hukumnya tidak baik. Perabotan. Kenapa demikian? Apakah dilarang? Maka kita butuh antropologi sosial. Di zaman Imam Ghazali, di zaman itu kebanyakan orang miskin, orang susah, sehingga rumah mereka itu tanpa perabotan. Imam Ghazali ingin menyampaikan satu pendapat yang sesuai dengan zamannya, dengan kondisi sosialnya, bukan melarang itu. Justru zaman sekarang kebalik, kalau kita rumahnya gak ada perabotan justru aneh. Masuk kursi tidak ada, meja makan tidak ada, karpet tidak ada. Itu yang dibutuhkan namanya antropologi sosial. Jadi nilai zuhud itu bukan di benda, bukan di harta. Orang kaya tapi hatinya tidak cinta kepada sesuatu yang dia miliki berupa materi, tidak melalaikan dia dengan harta tersebut, bahkan dia senang berbagi, maka dia orang zuhud. Orang miskin, orang susah, tidak punya apa-apa, tapi setiap hari menghayalnya pengen kaya, lupa kepada akhirat, maka dia bukan orang yang zuhud. Jadi nilai zuhud itu bukan di harta, nilai zuhud itu di hati, mencintai sesuatu yang membuat dia lupa akan kewajibannya, dia lupa kepada kehidupan akhiratnya. Nah, inilah yang disebut dengan hubbud dunya. Dalam bahasa Malik bin Dinar, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari segala kesalahan. Nah, itu Musa Jarullah. Beliau belajar di Rusia kepada ayahnya, kemudian beliau belajar juga ke Azhar di Mesir. Bahkan belajar sampai ke India, sampai ke Cina. Kemudian Makkah, Madinah, Turki. Ini beliau keliling belajar nih. Puluhan tahun waktu habis. Bahkan saking hebatnya beliau itu punya Al-Quran tulisan tangan sendiri. Al-Qurannya tulisan tangan sendiri. Kil mengatakan beliau nulisnya dari hafalan. Al-Qur'annya sampai sekarang masih ada, diwariskan kepada anaknya terus sampai ke cucunya. Nah, tulisan Al-Qur'annya itu disamakan dengan Al-Qur'an yang cetakan itu, yang sudah ditashih, sudah dikoreksi, sama, nggak ada yang salah. Padahal beliau tulisan tangan. Berguru juga kepada Syekh Bakhit Al-Muti', salah satu mufti di Mesir, yang mengarang kitab tentang fotografi, Al-Jawabu Syafi fi Ibahati Taswir Fotografi. Nah, Syekh Musa Jarullah belajar kepada beliau, dan beliau ini ahli sunnah wal jamaah. Ya, beliau mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidiyah, ahli teolog juga, ahli ilmu kalam. Yang zaman beliau ada muncul di Turki salah satu ulama ahli kalam bernama Syekh Mustafa Sobri, pengarang kitab Mauqiful Aqli wal Ilmi wal Alam. Nah, itu zamannya tidak jauh, satu zaman. Nah, ini sekilas tentang sosok Musa Jarullah, ya, Musa Jarullah. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu menyatakan, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada sekelompok manusia dari sahabat-sahabat Rasul, qalu, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, ahlud dusur. Ad-dusur maknanya al-amwal al-kathirah. Telah pergi orang-orang kaya, kata sahabat-sahabat. Ini mungkin sahabat-sahabat yang miskin, yang susah. Mereka mengatakan orang-orang kaya mereka pergi membawa pahala-pahala yang sangat besar. Bahasa hadis ini harus hati-hati ya. Saya selalu ingatkan, kalau menafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi harus merujuk ke kitab-kitab ulama. Jangan otodidak. Karena bahasa Arab tidak sesimpel itu. Apalagi sudah masuk kepada firman, bahaya. Ya, man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Ada ancaman dari Nabi, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan otaknya, sebenarnya maknanya bukan hanya Al-Quran, hadis juga termasuk. Sama-sama wahyu. Memang bahasa hadis Nabi mengatakan Al-Quran. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan otaknya, tidak dengan landasan ilmu, dia sudah mengambil satu kursi dalam neraka. Maka kami nyatakan, bukan hanya Al-Quran, hadis juga termasuk, tidak boleh ditafsirkan dengan otak. Harus butuh keterangan dari para ahlinya. Ya. Kata birrun, kalau digundulkan itu bisa paling sedikit tiga arti itu. Ba dan ro. Kalau saya baca birrun artinya apa? Perbuatan baik. Kalau saya baca burrun, sudah berbeda artinya. Gandum. Kalau saya baca barrun, daratan, hurufnya sama, ba dan ro. Kalau ketika membaca kitab kan tanpa harokat, berarti ada tiga kemungkinan arti tersebut. Jadi salah harokat merubah arti, apalagi salah huruf. Ya, al-qari'atu, ada al-qari'ah, dikatakan hari kiamat, salah ini. Berarti menyalahkan seluruh ulama di seluruh dunia dan ulama terdahulu. Kenapa diartikan salah? Karena cara baca dan cara bacanya pertama salah. Hurufnya juga salah. Dibacanya al-qari'ah. Yang betul pakai ain, al-qari'ah. Itu hari kiamat benar. Mungkin yang dimaksud hamzah. Dalam Al-Quran tidak pakai hamzah, pakai ain. Nah ini ya ditujukan kepada semua kaum muslimin dan juga saya. Khususnya juga ini para mahasiswa yang menekuni atau kuliah di bidang Al-Quran. Kadang-kadang kan ngeri juga diskusi membahas Al-Quran. Tapi ini bukan ahli tafsir semua nih. Al-Quran gak bisa didiskusikan. Kalau buku-buku ilmiah silakan, karangan-karangan fulan wa fulan wa fulan. Tapi ketika Al-Quran dia punya regulasi. Imam Suyuti bilang minimal 80 ilmu dia kuasai. 80 ilmu baru diizinkan dia menafsirkan Al-Quran. Tentu ilmu yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tidak main-main. Jadi menafsirkan Al-Quran tidak boleh sembarangan. Begitu juga hadis Nabi. Kenapa? Karena dua-dua ini wahyu. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan adz-dzikra. Allah tidak sebut Al-Quran di situ. Apa kata adz-dzikra? Penyebut. Tafsirannya Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan makna az-zikra dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Kata menurunkan adalah isyarat bahwa itu berasal dari wahyu. Turun. Simboliknya langit ya. Berarti Al-Quran dan Sunnah adalah
Wahyu. Maka dua-dua ini gak boleh sembarangan. Saya ambil contoh ya dalam hadis. Dalam hadis kita gak boleh tertuju kepada makna leksikal saja, makna teks. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi katakan la taskunu al-kufura, la taskunu al-kufura, fa inna sakinal kufuri kasakinil kuburi. Kalau makna teks gak bisa ini. Saya terjemahkan ya. Kalian jangan tinggal di kafir-kafir. Kalau dipahami itu dari kata kafir, kufur. Kufur nikmah. Jangan kalian tinggal kafir. Bisa gak dipahami? Gak bisa. Karena maknanya bukan itu. Maknanya bukan itu. Yang dimaksud oleh Nabi bukan itu. Apa kata al-kufur? Al-kubur. Ada kata kunci tadi lanjutannya. Jangan kalian tinggal kafir. Sesungguhnya penduduk kafir itu seperti penduduk kuburan. Apa maknanya? Ternyata bukan kafir di situ. Maknanya adalah al-qaryah al-ba'idah an buldanil ilmi. Kampung tempat tinggal yang jauh dari ilmu. Jadi kufuro di situ artinya kampung yang jauh dari ilmu. Itu contoh. Karena kampung yang jauh dari ilmu, penduduknya itu seperti kuburan, penduduk di kuburan, diam. Ulama-ulama dulu kalau datang di satu wilayah, orang-orang alim ya terdahulu, wilayah itu tidak ada yang pernah bertanya tentang ilmu. Dia mengatakan, ya mutun nas, ya manusia sudah mati di tempat ini, kita pindah tempat lain. Kalau ilmu sudah tidak ada, gak ada berkah di situ, pindah tempat lain. Disimbolkan seperti orang mati. Itu luar biasa ini bahasa ini. Ada satu hadis, sebab satu huruf, bukan satu kata, satu huruf. Sebab satu huruf, kajian satu huruf itu memakan lembaran sampai hampir 1000 lembar. Satu huruf toh. Kalau kita kumpulkan kajian para ulama membahas tentang huruf itu satu persatu. Huruf lam. Di dalam hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 30 yauma. Puasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Dan berbukalah kalian ketika kalian melihat hilal, bulan sabit ya. Kalau awan menutup, sempurnakan 30 hari. Namanya al-istiqmal. Yang dibahas oleh ulama ahli bahasa Arab panjang lebar, sampai kitab mereka itu kalau dikumpulkan bisa sampai 1000 lembar hanya membahas huruf apa? Li ru'yatihi. Lam di li ru'yatihi. Puasalah kalian li ru'yatihi. Li itu kan lam. Ini lam apa ini? Dalam ilmu nahu, dalam ilmu bahasa Arab disebut lam apa ini? Apa harfu jar? Baik, kalau harfu jar maknanya apa di situ? Karena kalau diterjemahkan secara lafaz kurang cocok. Puasalah kalian untuk melihatnya. Benar gak bahasa itu? Puasalah kalian di bulan suci Ramadan untuk melihatnya. Tidak cocok. Untuk melihatnya. Maka dikaji oleh pakar bahasa, salah satunya Ibn Hisham Al-Misri. Beliau yang menulis kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Beliau mengatakan apa? Makna sumu li ru'yatihi artinya sumu ba'da ru'yatihi. Artinya puasalah kalian
sesudah melihat hilal. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana bisa tahu? Ilmu. Beliau pakar bahasa, akal bahasa Arab. Jadi orang Arab sendiri sulit memahami itu. Harus yang berilmu. Tidak heran kalau Ibnu Khaldun yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, menyanjung Al-Imam Ibn Hisham Al-Misri. Beliau mengatakan, mazilna wa nahnu bil maghribi nasma'u annahu dhahara bi Misra alimun bil arabiyati yuqalu lahu Ibnu Hisham anha min Sibawih. Ibnu Khaldun menyanjung, kami tinggal di Maghrib. Mana Maghrib? Maroko. Kami tinggal di Maghrib. Kami mendengar kabar, sesungguhnya telah muncul salah seorang alim bahasa Arab yang ada di Mesir. Namanya adalah Ibnu Hisham. Dan dia lebih alim ilmu nahunya dari Imam Sibawih. Subhanallah, huruf lam. Jadi gak bisa diartikan hanya teks. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis ada dua. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis ada dua macam. Ada makna hakiki, ada makna majaz. Bahasa kiasan. Al-Imam Ma'mar ibn Muthanna menulis kitab sudah ribuan tahun yang lalu, Majazul Quran. Majaz di dalam Al-Quran. Kenapa bahasa Al-Quran ada majaz? Ya karena bahasa Al-Quran menggunakan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lainnya, bukan hanya bahasa Arab, bahasa-bahasa lainnya semuanya punya dua bahasa itu, bahasa hakiki dan bahasa majaz. Saya menganalisa bahasa dalam Al-Quran itu justru lebih banyak bahasa majaz dibanding hakiki. Ya, kalau ada yang mengoreksi silakan, tapi saya simpulkan demikian. Alasannya apa? Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa Arab di saat syair-syair Arab sedang berkembang pesat di masa itu. Di zaman Nabi kan lagi ramai apa? Tentang syair. Syair-syair. Nah, kalau dalam konsep ilmu puisi atau syair itu, bahasa yang makin bohong makin bagus. Walaupun saya tidak sependapat seutuhnya, karena berbicara Al-Quran tidak ada yang bohong, ya. Berbicara hadis tidak ada yang bohong. Dan metafor dan hiperbol itu bukan kebohongan, tapi keindahan bahasa. Tapi dalam konsep puisi ada yang berpendapat demikian, makin bohong makin bagus. Wahai istriku, kau bagaikan matahari yang bersinar. Bohong. Mana istrinya matahari? Kulitmu berkilau bercahaya. Senyumanmu bagaikan rasanya semanis madu. Itu bohong semua tidak? Bohong. Kayak konsep puisi makin bohong makin indah. Ya, makin bohong makin indah. Tapi kalau dalam ilmu bahasa, ilmu balaghah itu bukan kebohongan, tapi apa namanya? Uslub, keindahan bahasa. Makanya Al-Quran lebih banyak kiasan dibanding hakiki. Karena Al-Quran ini turun di masa-masa sedang berevolusi syair-syair Arab, dan memang orang-orang Arab itu suka bersyair dengan sajak juga musajjah, dengan syair-syair.
Nah, kebanyakan syair, kebanyakan puisi menggunakan bahasa hakiki atau majas. Bahasa majas. Kalau sudah hakiki gak indah lagi. Keindahannya gak ada. Dan Al-Quran ini adalah puncak daripada sastra Arab. Puncak dari keindahan bahasa. Kalau dia puncak dari keindahan bahasa, maka bahasa yang digunakan majas paling banyak. Contoh ya, wakhfad lahuma janaha dzulli minar rahmah. Wakhfid ya, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, ya, dikoreksi ya, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkanlah sayapmu di hadapan kedua orang tuamu sebagai bentuk rahmat. Ini bahasa hakiki atau majas ini? Majas ya ikhwan. Mana ada manusia punya sayap? Masa dikatakan rendahkanlah kedua sayapmu, sedangkan khitabnya ini kepada manusia. Manusia tidak punya sayap. Yang punya sayap burung. Berarti bukan makna hakiki ini. Ini bahasa majas. Itu Al-Quran. Apa artinya? Dia masuk di ilmu bayan, bab isti'arah, masuk kategori majas. Artinya rendahkanlah sayapmu seperti burung di hadapan kedua orang tuamu dari bentuk rahmat. Burung itu kalau merendahkan sayapnya dia membungkuk, simbol dari kerendahan hati, tawadu. Berarti yang dimaksud, kita diperintahkan oleh Allah apabila berada di hadapan orang tua, kau harus merendahkan dirimu di hadapannya, tawadu. Nah, itu namanya majas. Majas. Al-yadu ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu hakiki atau majas? Majas. Kalau hakiki gak bisa diterima oleh akal. Masa karena sebab tangan di atas dia mulia? Di atas. Maka siapa tangannya paling di atas, dia paling mulia, dia lebih baik. Kan bukan itu maksudnya Nabi. Makanya ulama-ulama hadis menjelaskan maksudnya yang memberi lebih baik dari yang menerima. Berarti majas. Ada kinayah juga namanya, istilah-istilah khusus, kinayah. Hammalatal hatab wa bra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya membawa kayu bakar. Itu hakiki atau majas? Itu bukan hakiki, tapi itu bahasa majas, masuknya kinayah dia. Istilah khusus yang digunakan oleh bangsa Arab. Artinya orang yang bawa kayu bakar itu, kalau bahasa Indonesia tukang kompor. Tukang kompornya bukan hakiki, tapi suka buat orang berkelahi. Sana bakar sana. Makanya Abu Lahab. Lahab artinya api yang menyala. Ini yang buat jahat, ini perempuan. Perempuan ini yang bakar sampai jadi jahat. Diistilahkan dengan membawa kayu bakar. Artinya apa? Tukang adu domba. Suka memfitnah, memprovokasi. Majas. Tepatnya dia kinayah, dia bukan hakiki. Ada istilah juga orang yang dermawan, dalam bahasa Arab istilahnya disebut seseorang yang berdebu. Itu dikatakan orang yang dermawan. Dan memang berbeda dengan bahasa kita, ya. Jadi kalau kinayah itu tergantung tempat, tidak harus sama persis. Beda sesuai dengan tempat tinggal dan adat istiadat yang berlaku di sana. Kenapa orang dermawan, orang-orang Arab mengatakan dengan debu? Karena di zaman itu
ketika ada tamu datang, pemilik rumah itu langsung ke dapur, siapkan makanan. Kompor yang ada di masa itu kan pakai kayu bakar. Ada yang pakai abu tungku ya kalau orang bilang itu. Nah ketika masak itu kan debu. Sehingga dia ketika keluar dari dapur membawa makanan itu wajahnya berdebu. Dia berdebu karena apa? Dia masak khusus untuk tamu. Dia menderma, maka dijadikan lelaki yang berdebu orang dermawan. Nah itu bahasa-bahasa. Jadi tidak semudah itu memahami Al-Quran. Dulu yang lucu kan Nabi sesat kan. Surat Wadduha itu masih ingat? Ya. Dolam fahada wa wajadaka ailam faagna wa wajadaka dolam fahada. Dia mendapati kamu, Allah mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan sesat. Hasya wa kalla. Bahaya itu. Ya, mungkin tidak tahu ya, Allah maafkan. Makanya jangan gampang mengartikan Al-Quran tanpa rujukan tafsir. Gak bisa. Baik. Dan masih banyak tuh kinaya, majas itu banyak sekali, contoh-contohnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada bahasa yang Nabi katakan innamal ma minal ma. Sesungguhnya air dari air. Innamal ma bil ma ya. Apa minal ma? Innamal ma bil ma. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya air itu dengan air. Ini juga masuk kepada majas. Kalau kita sendiri secara mandiri memahami gak akan bisa ketemu jawabannya. Apa maksudnya Nabi? Air dengan air. Tapi ketika para ahlinya menjelaskan, baru kita paham. Oh, ulama menjelaskan maknanya ketika air mani itu keluar, maka dia hadas besar. Bisa mensucikan dia kembali, terbebas dari hadas besar dengan cara mandi menggunakan air. Itu yang dimaksud sesungguhnya air dengan air. Nabi bahasanya sepotong, tapi kalau dijabarkan jadi berjilid-jilid kitab. Nah, hadis ini menerangkan bahwa sahabat yang miskin, yang fakir, mereka mengatakan, wahai Rasul, orang-orang kaya itu mereka pergi membawa pahala yang besar. Karena apa? Ada satu amalan yang orang miskin tidak bisa lakukan. Sedekah, berbagi. Orang kaya bisa. Itu maksudnya tuh, mafhumul mantuknya di situ. Jadi mereka bertanya itu untuk apa? Ingin berlomba-lomba dalam amal, pengen kayak mereka tapi gak bisa. Makanya lanjutannya apa? Mereka sholat, kami juga sholat, pahalanya sama. Mereka puasa, kami juga bisa puasa. Tapi ketika mereka sedekah dengan kelebihan harta mereka, nah kami gak bisa di situ. Berarti pahala mereka lebih besar dibanding kami, lebih banyak dibanding kami. Nah, Rasulullah SAW beliau mengatakan, beliau berikan solusi ini. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah jadikan kepada kalian sedekah di pintu yang lain? Sedekah itu bukan hanya dengan harta, dengan uang. Kalau kalian tidak punya uang, kalian bisa bersedekah dengan cara yang lain, kata Nabi, cara yang berbeda. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Kalian baca tasbih sadaqah. Itu sedekah. Ini sifatnya Rasul, selalu menyenangkan hati orang. Coba lihat, mereka datang ingin berlomba-lomba berbuat amal baik. Orang kaya mampu sedekah, mereka tidak mampu. Disampaikan kepada Nabi, Nabi ingin menghibur hati mereka. Tenang, masih ada, kalian bisa dapat pahala yang sama. Dengan banyak zikir, banyak tasbih. Itu kan akhlak namanya apa? Jabirul khawatir. Menyenangkan hati orang. Jangan bilang, oh iya, anak miskin memang susah. Anak kayaknya miskin selama-lamanya sudah ini. Gak bisa, anak akan kalah di pahala. Bukan begitu caranya.
insya Allah anak tenaga kan ada, anak bisa bantu ini itu kan pahalanya. Begitu. Rasulullah itu tidak pernah menyakiti hati orang, selalu menyampaikan sesuatu yang menyenangkan hati orang. Makanya Nabi katakan ada satu teman di dalam kubur. Kita masuk kubur nih, ada satu teman datang, tapi kita tidak pernah kenal. Nah, yang menemani kita di kuburan ini selalu membuat kita bahagia. Dia berwujud makhluk, wallahu alam, berupa manusia atau malaikat, wallahu alam. Tapi saya temukan riwayat ini ada dalam kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlaq. Dia hibur nih penghuni kubur tersebut. Dia tanya, kamu ini siapa? Kok menyenangkan sekali? Maka dijawab oleh makhluk ini, saya adalah kebahagiaan. Yang dulu kau di dunia pernah membuat seseorang bahagia dengan sebab kamu, maka Allah jadikan kebahagiaan itu berwujud diriku yang memiliki tugas membahagiakan dirimu itu sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini babul farah. Tuh. Jadi membahagiakan orang dapat pahala. Itu. Makanya Nabi hibur, sedekah. Tapi orang kaya jangan sedekah begini. Punya uang banyak, gak mau sedekah hartanya, terus Nabi bilang sedekah dengan tasbih saja. Subhanallah, subhanallah. Beda. La ilaha illallah. Ini sedekahnya orang fakir miskin yang sudah tidak punya harta. Mereka bisa dapat pahala tersebut dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil. Dan ini juga menjadi dalil bahwa sedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi dengan zikir juga disebut sedekah. Orang yang meninggal dunia, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang ibu meninggal, dan ini disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia. Kalau ibu saya masih hidup, beliau itu rajin sedekah. Akan tetapi sekarang sudah meninggal. Bagaimana kalau sekarang ini saya sebagai anak sedekah untuk ibu saya yang sudah meninggal? Apakah hal itu boleh? Dan apakah sampai kebaikannya? Apa jawab Nabi? Naam. Iya, sampai. Sedekah itu sampai. Nabi katakan, tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Nah, orang tahlilan itu baca zikir, itu sedekah, diniatkan kepada orang meninggal. Sampai berdasarkan hadis Sahih Muslim, al-kalimah thayyibah sedekah. Bahkan Nabi katakan secara umum, perkataan yang baik itu sedekah. Idza hadartum al-janazata faqulu khaira. Apabila kalian menghadiri jenazah, ada orang yang meninggal, maka ucapkanlah kalimat yang paling baik. Sekarang kalimat yang paling baik apa? Membaca firman Allah, membaca Al-Quran. Kalimat yang paling baik zikir. Itu riwayat. Jadi semua sedekah. Memerintahkan berbuat baik juga sedekah. Mencegah perbuatan mungkar juga sedekah. Bahkan Nabi katakan, mohon maaf, berhubungan intim suami istri itu juga sedekah. Berhubungan intim suami istri itu sedekah. Sahabat heran di situ. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasul, ini seseorang berhubungan intim karena ingin menghilangkan syahwatnya. Apa itu dapat pahala? Masya Allah. Nabi mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haram. Nabi jawabnya bukan langsung, tapi kias, pakai analogi. Itu cerdasnya Rasul Muhammad SAW. Sehingga jawabannya itu benar-benar masuk ke kepala dan hati kita. Seharusnya kan Nabi sisa jawab, iya dapat pahala, selesai kan? Tapi Nabi mengajar kita berpikir. Jadi agama ini agama berpikir, bukan agama malas.
Satu ayat langsung haram, bid'ah, sesat. Bukan begitu. Nabi mengajarkan bukan hanya teks dalil, tapi metodologi memahami dalil. Itu dalam usul fikih namanya kias. Namanya contoh nih, ya Rasulullah, ini berhubungan intim kok dapat pahala? Tinggal jawab saja, iya dapat pahala, selesai. Tapi Nabi tidak jawab seperti itu. Nabi katakan begini, bagaimana menurutmu seandainya kau letakkan hal tersebut di tempat yang Allah haramkan? Bagaimana menurutmu? Bukankah itu dosa? Maksudnya apa? Zina. Dia lampiaskan lewat perzinahan. Itu kan dosa. Fakadzalika, maka demikian juga kalau meletakkan di tempat yang haram perbuatan tersebut, maka yang dia dapati dosa. Maka sebaliknya, jika diletakkan kepada sesuatu yang halal, maka dia bernilai pahala. Ini uslub bahasa yang sangat tinggi. Ini orang-orang jenius yang punya jawaban semacam ini. Kalau naam itu torang saja, iya kan? Bagaimana begini? Iya sudah, itu haram sudah. Bikin apa mas? Begitu sudah, dari dulu begitu. Tanya-tanya lagi sudah. Itu umumnya seperti itu. Tapi Nabi ajak berpikir. Nabi ajak metodologi memahami nas. Nabi ajak bagaimana yang disebut dengan uslub al-jawab, cara menjawab yang tepat. Kalau kau berzina kan haram, dapat dosa. Nah ini kau lakukan sesuatu yang halal, kau dapat pahala, kata Nabi Muhammad SAW. Kana lahu ajr. Ya. Kamalul aklin Nabi, kesempurnaan akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikut. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna bari tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.